Prabowo melihat situasi saat ini itu mirip seperti menjelang Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Nah, ini harus disatukan terutama melalui disiplin ya, karena militer kan identik dengan disiplin. Prabowo ingin menunjukkan bahwa di dalam tugas seperti di militer itu kalau tidak sanggup lebih baik mati di dalam medan penugasan daripada gagal. Halo Tribuners, Tribunnews on Focus. Kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Setelah resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini rasa-rasanya langsung gaspol untuk bekerja. Mulai dari Prabowo Subianto yang mengumumkan kabinet, kemudian melantik menteri dan sejumlah kepala badan selama 2 hari berturut-turut. Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka juga tampak langsung bekerja, menjamu tamu luar negeri hingga sudah terlihat belusukan ke sejumlah titik dan dibagikan ke media sosial. Lalu melihat bagaimana kemudian gaya kepemimpinan Prabowo Gibran dan seperti apa nantinya pembagian tugas Presiden dan Wakil Presiden kita hari ini sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya. Kita akan berdiskusi bersama dengan pengamat politik dari Universitas Nasional. Ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore, Ya, Nila. terima kasih menyempatkan waktunya Bung Ginting. Salam sehat, semoga kemudian kita punya waktu berdiskusi ini. Terima kasih banyak Bung Ginting. Kita melihat bagaimana sejak tanggal 20 ya Bung ya. Ini Ya, kan dilantik begitu. Lalu kemudian ada pelantikan juga untuk menteri diumumkan sampai yang terbaru mungkin besok akan ada. Bahkan sore ini sudah ada rapat kabinet perdana begitu. Kalau melihat pemerintahan Prabowo Gibran yang rasa-rasanya langsung sat-sat bekerja. Apakah Bung Gini juga melihat hal yang sama, Bung? ya, saya kira memang seperti itu, tapi di awal tidak pernah ada pengumuman dari Presiden Prabowo apa yang diberikan, kewenangan apa yang diberikan Presiden kepada Wakil Presiden. Tentu Ya. kita harus melihat dulu secara konstitusi ya. Jadi tugas dan wewenang Wakil Presiden itu sangat tergantung pada keinginan Presiden, dan kinerja Wakil Presiden juga tergantung pada kemampuan dan kemauan pribadi yang bersangkutan, Hmm. bukan karena aturan yang baku. Jadi kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 8 ayat 2 itu kan dinyatakan, hanya dinyatakan jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia dapat digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Nah, hal itu tentunya juga menjadi menarik ya. Dalam perjalanan sejarah Indonesia kan juga tidak ada pertanggungjawaban wakil presiden, itu tidak pernah ada, Hmm. baik itu kepada presiden maupun kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi sangat tergantung juga bagaimana presiden memberikan tugas kepada wakil presiden, karena posisinya sebagai pembantu presiden. Jadi menurut saya hubungan presiden dengan wakil presiden ini, antara Prabowo dengan Gibran ini, hubungan yang tidak setara. Jadi Hmm. menurut saya tentu saja Prabowo Subianto juga akan lebih menempatkan Gibran sebagai ban serep. Nah, ban serep ini apakah akan digunakan atau tidak ya sangat tergantung juga kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, kalau melihat eh, bagaimana usia mereka yang berbeda, antara bedanya kan Prabowo 73 tahun, Gibran 37 tahun. 37, Jadi betul. sekitar 36 tahun ya. Ini kan seperti anak bahkan cucu begitu. Ya, pengalamannya jauh. Sehingga menurut saya Prabowo akan lebih meminta Gibran untuk tugas-tugas membuka dan meresmikan proyek begitu. Uh, Mhm.
Ila. Oke, untuk membuka dan meresmikan proyek artinya lebih ke tugas-tugas yang bersifat seremonial seperti itu ya, Bung Persis. Ginting ya, yang Iya, mungkin iya. tidak selalu harus dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini kan kalau kita amati Bung Ginting setelah dilantik kan, yang justru terlihat sudah langsung turun ke lapangan kan Mas Gibran begitu ya, kan kita Betul. bisa memantau di sosial medianya Mas Gibran tiba-tiba Iya. sudah tampak memberikan meninjau program makan siang, kemudian meninjau proyek. Kalau Bung Ginting mengamatinya seperti apa? Apakah ini juga bagian dari tugas Prabowo Subianto yang mungkin Prabowo sedang sibuk untuk urusan istana, begitu lalu dilimpahkan, ya sudah Mas Gibran saja yang berangkat. Ya, betul. Jadi Prabowo bertugas untuk hal-hal yang strategis. Gibran sebagai wakil presiden hanya yang sifatnya uh, taktis atau hanya teknis belaka begitu ya. Jadi Mhm. hal-hal yang terkait pemikiran segala macam, visi ke depan itu tentu tidak akan diserahkan kepada wakil presiden Gibran. Hanya misalnya menerima tamu, jamuan makan, Ya. seperti itu yang terjadi. Seperti juga tolong dicek bagaimana uji coba makan gratis bergizi, bagaimana proyek pembangunan asrama atlet atau pusat olahraga di Cibubur segala macam. Terus bagaimana kelanjutan dari eh, proyek LRT atau MRT ya. Jadi seperti penugasan yang kerap dilakukan, yang senang dilakukan oleh bapaknya Hmm. Jokowi yang memang lebih senang tugas-tugas yang bukan level strategis. Sebenarnya level-level itu hanya untuk tingkat lurah tapi dikerjakan oleh Jokowi, misalnya masuk ke gorong-gorong, kemudian gunting pita atau melihat hal-hal yang kecil-kecil yang itu mestinya bukan tugas dari pemimpin nasional. Jadi Prabowo ya sekaligus juga mengembalikan Gibran seperti bapaknya yang senang Hmm. bermain-main di bawah begitu. Ini kalau kita amati 2 hari ini, Bung Ginting kan Ya, tampaknya yang dilakukan Gibran ini persis sekali begitu ya dengan gaya Presiden Joko Widodo turun langsung mengecek lokasi, mengecek lapangan dan gayanya juga tampaknya mirip sekali. Apakah juga gaya belusukan ini ke depan selama 5 tahun mendatang kalau dari analisa Bung Ginting akan selalu digunakan oleh Gibran Raka Buming Raka? ya betul. Jokowi adalah tipikal presiden kita yang tampil dengan gaya populisnya, dengan gaya mengandalkan media sosialnya. Tapi kan itu di dunia maya, di awang-awang. Hasilnya dalam 10 tahun terakhir kan juga bagaimana indeks demokrasi kita semakin buruk di tangan Presiden Jokowi, Hmm. jauh lebih buruk dibandingkan dengan SB yang figurnya berasal dari militer. Kemudian indeks korupsi, indeks demokrasi itu juga kan tidak tercapai. Artinya dua bidang itu juga gagal. Selain itu, salah satu catatan penting bagaimana lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu kan tidak ada. Rakyat sekarang kesulitan mencari lapangan pekerjaan, juga sulitnya kebutuhan hidup untuk dicapai. Sehingga menurut saya rakyat semakin berpikir realistis begitu ya. Tapi kalau kehadiran Gibran memang tujuannya sekaligus untuk mengangkat kaum milenial atau Gen Z yang memang suka anak muda. Tapi jangan lupa ya, sekarang itu tingkat pengenalan Prabowo Subianto itu sudah sampai 90% lebih dan Gen Z dan juga generasi milenial suka dengan cara-cara Prabowo Subianto yang bukan orang yang tiba-tiba jatuh dari langit seperti Gibran kan dianggap orang yang tiba-tiba jatuh dari langit tiba-tiba menjadi pemimpin. Jadi generasi sekarang juga harus dibuka matanya Hmm. bukan hanya memilih pemimpin yang populis seperti Jokowi yang nyatanya 4 raportnya itu merah di dalam pemberantasan korupsi,
indeks demokrasi, juga lapangan pekerjaan yang dijanjikan tidak tercapai, lalu juga kesulitan eh, biaya hidup, bahkan 65 janji itu kan tidak bisa ditepati. Jadi Hmm. lagi-lagi sebenarnya Prabowo sedang membuat strategi cantik dalam pembagian tugas ini, begitu. Oke. Artinya seperti apa sih Bu Ginting melihatnya kalau dari analisa Bu Ginting? Nanti selain tadi seremonial begitu ya, yang akan diserahkan Prabowo Subianto kepada Mas Gibran, mungkin untuk urusan luar negeri atau diplomatik kan juga menjadi hal yang krusial juga Bu Ginting. Apakah ini juga bagian dari hal yang harus dibagi oleh Prabowo dan juga Mas Gibran? Bagaimana kemudian pembagian tugas masing-masing ini, Bung? Ya, kalau kita lihat bagaimana menerima tamu dari Korea Selatan, kemudian juga dari Republik Rakyat Cina kemarin, itu kan lebih pada protokol bagaimana menerima tamu negara, karena Ya. Prabowo sedang menyusun kekuatan timnya gitu, teamwork. Dan itu juga menandakan bahwa ternyata Gibran tidak diikut sertakan dalam menyusun teamworknya Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau untuk masalah luar negeri, menurut saya berbeda dengan era Jokowi, di mana uh, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bekerja sangat keras. Menurut saya justru di era Prabowo, Prabowo akan mengambil alih itu. Hmm. Dia akan lebih banyak bermain di level-level internasional karena hubungan internasionalnya sangat bagus, diplomasinya juga sudah melanglang buana kemana-mana sejak dia remaja dan juga sejak menjadi perwira muda. Jadi menurut saya Prabowo ingin tampil secara elegan, bahkan punya keinginan menyamai pribadi Presiden Soekarno pada saat Indonesia menghadapi situasi dilematis perang dingin antara blok Barat, blok Timur, begitu. Oke, Jadi artinya Gibran mhm. tidak akan diberikan peran-peran diplomas, apalagi peran-peran diplomasi seperti itu tidak akan. Oke, justru urusan artinya bisa bisa saya sampaikan bahwa urusan di dalam negeri meninjau infrastruktur, meninjau proyek, seremonial nanti selama 5 tahun kalau dari analisa Bung Ginting akan lebih banyak diurus oleh Mas Gibran, tapi masalah diplomatik, strategi yang mungkin tidak harus diketahui oleh publik begitu ya Bung ya. Ini menjadi Iya, betul. urusan yang akan dikerjakan oleh Prabowo Subianto sendiri. Bung Ginting kalau kita amati sejak kemudian pelantikan Pak Prabowo begitu ya, lalu pengumuman sampai yang terbaru kan akan ada pendadaran dalam tanda kutip begitulah yang Mm. dilaksanakan di Gunung Tidar di Magelang. Ini kan masih militer banget begitu ya Bung ya. Apakah Mm. kemudian gaya kepemimpinan Prabowo ini juga masih akan sangat terasa kemiliterannya Bung? Iya, tentu latar belakang seseorang itu sangat mempengaruhi pola pikir, pola tindak juga. Hmm. Ini Prabowo melihat situasi saat ini itu mirip seperti menjelang Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Karena itu para menteri, wakil menteri, kepala badan dan lembaga setingkat menteri itu harus dikumpulkan dalam satu wadah supaya mereka mempunyai satu visi dan misi, dan tentu frekuensi dan gelombangnya mesti sama-sama, karena di dalam kabinet itu ternyata kan bukan semuanya second kabinet, tapi Ya. juga banyak juga politik akomodasi, mengakomodasi uh, kepentingan-kepentingan partai politik yang mendukung Prabowo Subianto, begitu juga para tim pemenangannya yang juga diakomodasi. Nah, ini harus disatukan terutama melalui disiplin ya, karena uh, militer kan identik dengan disiplin, sehingga menurut saya Prabowo ingin menunjukkan bahwa uh, di dalam tugas seperti di militer itu kalau tidak sanggup lebih baik mati di dalam medan penugasan daripada gagal di dalam latihan atau dalam penugasan yang tahap-tahapnya
masih ringan tapi tidak mampu dijalani dengan baik, maka sebenarnya Prabowo memberikan pesan bahwa Hmm. saya akan segera mengambil kebijakan yang tegas seperti di militer. Anda kalau tidak sanggup dalam tempo 100 hari atau satu semester, maka Anda akan saya penggal. Jadi akomodasi sudah saya berikan kepada partai politik, kepada tim hore atau tim pemenangan, tapi tentu ada waktunya karena kita akan mengejar ketertinggalan kita dari nomor 16 dunia secara ekonomi. Prabowo kan bercita-cita pada 2045 ini kita masuk dalam 4 besar ekonomi dunia Ya. bersama negara dengan jumlah penduduk besar seperti kita, yaitu Cina, India, Amerika. Jadi Indonesia ada di situ. Sehingga ini harus lari cepat dan tentu yang seperti dikemukakan di awal di awal pidatonya selalu bicara bocor-bocor, artinya Prabowo tidak akan memberikan toleransi Hmm. kepada anggota kabinetnya yang melakukan korupsi akan dipenggal seketika itu juga. Mhm. Kira-kira seperti itu Mhm. pesan dari retret dikumpulkan di Akademi Militer Magelang itu. Hmm, ada penegasan bahwa harus bekerja dengan ekstra begitu ya, Bung Ginting ya, untuk mencapai target besar yang juga diinginkan oleh Prabowo Subianto. Artinya dalam 5 tahun mendatang akan sedikit sekali, Bung Ginting, kita melihat bagaimana presiden kita layaknya Presiden Joko Widodo yang bisa turun ke lapangan, belusukan, bisa mampir untuk makan ke tempat ini, ke tempat ini. Apakah itu juga akan menjadi situasi yang jarang dilakukan oleh Prabowo, Bung? Pasti tidak akan dilakukan Prabowo. Kalau yang seperti itu, tugas-tugas itu mungkin akan diberikan kepada Gibran. Jadi Prabowo lebih berpikir yang strategis lah, bukan hal-hal teknis yang tetek bengek seperti itu. Jadi Prabowo juga tidak ingin tampil sebagai presiden yang sekedar populis, tapi kerja nyatanya tidak ada. Jadi dengan cara seperti ini saja yang dia sudah bangun, kalau kita lihat buka lembaga survei, tingkat kesukaan terhadap Prabowo juga sudah sangat tinggi sampai 70 ya sekarang. Bahkan kalau kita lihat juga tingkat kepercayaan publik terhadap kelembagaan itu kelembagaan presiden dan TNI paling tinggi. Sehingga Prabowo ini menurut saya sangat populer sekali dan tidak perlu lagi menjalankan tugas-tugas populis seperti model Jokowi. Mhm. Prabowo akan bekerja keras untuk mengejar terutama pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan 8% itu yang sejak awal kata Jokowi akan meroket begitu, ternyata nyungsep itu yang menjadi PR keras bagi Prabowo. Karena itu salah satu jalannya adalah perbaikan demokrasi, karena kalau Ya. demokrasi itu tidak berjalan dengan baik, maka tidak ada kontrol, termasuk kontrol terhadap ekonomi dan juga tingkat korupsi yang belum juga mampu dibenahi oleh Presiden Jokowi begitu. Hmm, oke, baik. Ini ada PR besar yang diberikan Prabowo Subianto kepada sejumlah menteri, termasuk kementerian-kementerian yang juga dilepaskan atau dipisah begitu ya, Bu Ginting ya. Ya. Terakhir dari saya, Bung, kalau tadi ada kepercayaan publik yang begitu besar dari terhadap Prabowo Subianto, tapi kan pasti di pemerintahan ada kendala atau mungkin hal yang juga menjadi tantangan terbesarnya, begitu ya, di tengah banyaknya kementerian atau banyaknya orang yang harus bekerja sama dengan Prabowo. Kalau menurut Bung Kiting sendiri, tantangan terbesar apa yang kemudian dihadapi oleh Prabowo Subianto ini sebagai pemimpin tertinggi negeri ini, Bung? Ya, tentu tantangan yang pertama-tama dihadapi apakah orang-orang yang betul-betul dipilih dalam kabinet ini adalah orang-orang yang kompeten gitu ya. Apakah memang partai-partai politik yang mengajukan nama-nama orang itu betul-betul kompeten? Kita tahu dalam satu hari saja tiba-tiba ada seorang menteri membuat semacam edaran begitu surat kepada Menteri Desa ya, Yandri Ya. Susanto itu juga hanya untuk acara haul orang tuanya itu mengundang aparat dan segala macam melalui surat kementerian itu kan menurut saya juga
sangat tidak kompeten begitu, dan memalukan seorang menteri seperti itu. Juga ada belum apa-apa seperti Menteri Pigai sudah minta dana segala macam sampai 20 triliun, dia tidak membuka lagi bagaimana APBN yang sudah diketok palu untuk 2025, sehingga di sini aja sudah terlihat bahwa beberapa menteri tidak kompeten dan tidak memahami tugas, sehingga memang layak dikumpulkan di Magelang untuk digembleng kalau perlu dijewer begitu ya, supaya Indonesia tidak lagi tertinggal dari negara-negara terutama yang punya penduduk besar. Jadi tantangan pertama adalah bagaimana Prabowo itu mampu memimpin orkestra politik di dalam kabinetnya, antara tim second kabinet dan tim akomodasi dari partai politik. Kalau Prabowo tidak mampu mengelola dinamika politik ini dengan sangat baik, maka ini juga akan menjadi beban bagi Prabowo, terutama 100 harinya tidak akan tercapai. Karena itu Prabowo harus tegas kepada menteri-menterinya, kalau tidak sanggup ya silahkan mundur daripada saya pecat. Saya kira kita perlu kepemimpinan tegas seperti itu, karena saya tadinya berharap Prabowo itu mengadopsi gaya Presiden Soeharto yang kabinetnya sangat second betul-betul, orang-orang yang ahli profesional di bidangnya sampai hal-hal teknis, dan hanya memberikan peluang sedikit saja akomodasi kepada pimpinan partai politik, sehingga di dalam pemerintahan Presiden Soeharto itu tidak pernah ada reshuffle kabinet kecuali menterinya meninggal dunia. Saya kira tahapan itu akan dilakukan oleh Prabowo Subianto. Jadi ini adalah akomodasi awal dan belum Prabowo yang sesungguhnya menurut saya begitu. Oke, belum Prabowo yang sesungguhnya, dan nantinya 100 hari ya Bung ya, mungkin ya kita Ya, bisa melihat bagaimana kemudian nantinya evaluasi yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo terhadap lebih dari 110 menteri atau mungkin kepala badan yang kemudian membantu Prabowo Subianto untuk 5 tahun mendatang ini. Kalau misalnya nanti ada yang salah atau ada yang cacat, sudah bisa kita pastikan nanti pasti akan diganti oleh Prabowo Subianto, Bung. saya harapkan begitu, karena birokrasi yang gendut begitu Hmm, kan juga tidak efektif, kemudian juga harus mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang terlalu banyak. Padahal Prabowo sebagai orang dengan latar belakang militer, biasanya birokrasi militer itu ramping ya. karena kecil, spesial untuk keberhasilan dalam tugas. Jadi makanya saya bilang ini belum Prabowo yang Ya. sesungguhnya. Memang kabinet ini masih kalau kata yang berkembang di luaran ini kabinet Wowo rasa wiwi begitu ya. Jadi masih ada rasa rasa Jokowi, karena separuh dari menteri Jokowi masuk di dalam Hmm. pemerintahan kabinet Prabowo Subianto. Jadi inilah strategi politik Prabowo yang saya harapkan juga harus mampu meninggalkan dari bayang-bayang Presiden Jokowi jika ingin berhasil dalam tugasnya sebagai presiden kali ini. Oke, baik. Kita akan nantikan sama-sama Bung Ginting, dan kita akan nilai juga nanti setelah 100 hari masa kepemimpinan Prabowo Subianto dan juga timnya yang akan membantu di pemerintahan. Bung Ginting, terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi, luar biasa sekali hari ini. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berdiskusi, Bung Ginting. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali, Bung Ginting. Baik, terima kasih Nila. Yuk. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional, Bung Slamet Ginting. Nantikan obrolan saya hanya dalam Tribunnews on Focus dengan sejumlah narasumber dan tema-tema lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.